Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, Oke. Yuk pada on cam kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan satu buah pujian besar dari yang besar dari yang kuharapkan. Bukti dari segala yang kulihat. Iman untuk kekuatan melakukan perkara yang hebat bersama rohmu, bersama rohmu. Ku pasti menang. Namamu dipuji kota kemuliaan seberat dengan segenap hati aja Masih semangat semuanya? Kita nyanyikan buat Tuhan lah. Tuhan kita ya. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengetahui firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bangkit bukan bangkit, nyatakan kebenarannya bukan bangkit, nyatakan
Waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju dengan bergerak, bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, tapi tarannya, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus diam dekat Tuhan, Raja segala raja. Mari kita semua, mari kita semua umat tinggikan Allah dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat bergerak, bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kegetarannya, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, sampai setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Kita sebentar mau mendengarkan setiap isi kebenaran firman Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu setia ya Tuhan, atas kehidupan setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena bukan karena kehebatan bahkan kegegahan kami ada saat ini ya Tuhan, tapi semua karena kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami sangat bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan untuk kami bisa beribadah saat ini. Kami bersyukur untuk setiap kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan atas hidup kami, yang kami tidak bisa sebut satu persatu ya Tuhan. Karena begitu baik Engkau ya Tuhan atas hidup kami ya Tuhan. Dan kami saat ini mau menerima setiap nasihat, mau menerima setiap teguran untuk kami dibangun ya Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku.
mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kami bersyukur Engkau Yesus, Engkau Yesus yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus juru selamatku, harapanku, jawabanku, segalanya. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu alami Yesus. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Sekarang ini, sekarang ini Tuhan, kami bersukaria kepadamu. Yesus, Tuhan kami, Raja kami, kemuliaan-Mu kami tinggikan Tuhan. Kami bersyukur hanya kepada Allah kami. Yesus Tuhan Raja kami. Yesus kau segalanya, Yesus kau sayang-Mu melimpah di dalam hidup. Salib tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Percaya mujizat-Mu ku alami. Yesus, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami.
ini. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami masih bisa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yayu ya Tuhan. Pada setiap kami ya Tuhan. Tuhan mengurapi Kak Yayu ya Tuhan, untuk menyampaikan setiap isi daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan yang menolong Kak Yayu ya Tuhan dalam menyampaikannya ya Tuhan kepada setiap kami ya Tuhan. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, berikan kepada kami hikmat ya Tuhan, kebijaksanaan ya Tuhan, untuk kami mengerti dan kami mengetahui setiap apa yang harus kami lakukan untuk kehidupan kami yang akan datang. Dan untuk kami menghadapi setiap hal-hal ya Tuhan bersama Engkau, dan kami tetap kuat dan kami tetap diberikan kekuatan yang penuh untuk kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan saja yang menolong kami dan Tuhan saja yang bekerja atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat siang teman-teman. Boleh buka dulu dong mic-nya. Karena kita nggak secara on-site ya, jadinya kakak nggak bisa dengar teman-teman, kakak bahkan nggak bisa lihat mukanya teman-teman. Pada on cam dulu dong bentar. Kalau misalnya takut gangguan gitu, boleh on cam sebentar dahulu. Eta sedang sakit? Enggak. Oke, iya, selamat siang teman-teman. Siang. Oke, Siang, Kak. coba kita sama-sama bilang ya. Aku siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. 1, 2, 3. Aku siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Aku siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Oke, Samuel semangat sekali. Oke, pagi hari siang hari ini kakak mau membagikan tentang responsibility. Responsibility itu apa? Nanti kita mau belajar ya. Kita hari ini mau belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Yusuf ya, atau Yosef. Oke, responsibility sendiri itu awalnya itu berasal dari bahasa Latin ya. Itu namanya responsus. Nah, responsus itu apa? Responsus itu adalah kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada seseorang. Teman-teman sering dengar kan responsibility. Setiap anak-anak Tuhan pasti dituntut untuk memiliki responsibility. Responsibility itu apa? Responsibility itu kalau bahasa Indonesianya itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu kalau di sini kita dipercayakan sesuatu tuh sama seseorang. Nah, kita tuh mengerjakan apa yang dipercayakannya itu sampai dengan selesai. Seperti itu. Nah, kalau untuk tanggung jawab sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, kita wajib menanggung segala sesuatunya. Dan sebenarnya kalau di sini bilang kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Jadi, tanggung jawab itu berarti kita dipercayakan sesuatu, kemudian setelah kita dipercayakan sesuatu, kita harus menyelesaikan sesuai dengan apa yang instruksinya itu seperti apa. Kemudian, nah kalau misalnya memang terjadi sesuatu, ya kita dituntut gitu. Responsibility itu nanti kita akan dituntut pertanggungjawaban dari apa yang sudah dipercayakan itu. Oke, nah kemudian setiap kita pasti punya namanya responsibility ya, akan sesuatu gitu, setiap orang gitu. Nah, memiliki tanggung jawab. Nah, contohnya, misalnya nih, kakak bekerja di kantor. Nah, di kantor itu kakak punya job desk namanya, job description. Jadi pekerjaannya apa saja yang harus dilakukan gitu. Nah, itu pekerjaan yang dipercayakan kepada kakak. Kalau kakak misalnya di bagian
akademiknya. Akademik itu kakak berarti ngurusin misalnya masalah mata kuliahnya, masalah nilai, masalah nanti misalnya pelaporannya juga harus melaporkan. Nah, berarti kakak diberikan tanggung jawab untuk melakukan semua hal itu. Nah, kalau misalnya kita melakukan tanggung jawab kita, kan nanti juga ada atasan yang memberikan tanggung jawab ya kepada kita gitu. Atasan kakak memberikan tanggung jawab melakukan A, B, C kepada kakak. Nah, atasan kakak juga nanti akan menuntut hasil dari apa yang sudah dikasih tanggung jawabnya oleh atasannya gitu. Misalnya kakak diminta untuk apa ya inikan nilai, misalnya memonitor penginputan nilai oleh dosen-dosen misalnya. Berarti nanti kakak juga harus mempertanggungjawabkannya itu. Kakak harus melaporkan, oh ini ada dosen yang sampai batas waktu terakhir penginputan nilai belum melaporkan nilainya. Seperti itu, kakak mempertanggungjawabkan. Untuk yang lain sudah, kakak melaporkan kan seperti itu. Nah, sama juga misalnya teman-teman itu apa ya sekolah kalau sekolah itu tanggung jawabnya apa? Samuel mungkin tahu kalau pelajar bertanggung jawab untuk apa? Samuel? Belajar, Kak. Oh, belajar. Oke. Ezra yang ini ya. Tadi ngelihat Samuel unmute tapi nggak ada suara. Oke, Ezra betul. Seorang pelajar memiliki tanggung jawab untuk belajar. Jadi, setiap teman-teman yang sekarang masih berstatus sebagai pelajar berarti memiliki tanggung jawab juga untuk belajar. Suatu saat itu akan dituntut ya. Dituntutnya pada saat apa? Saat ujian. Ujian itu nanti akan kita mempertanggungjawabkan hasil pembelajaran kita. Apa yang kita pelajari, semuanya itu dipertanggungjawabkan di situ ya. Nah, bukan cuman atasan kakak, bukan cuman orang tua teman-teman juga yang memberikan tanggung jawab, atau misalnya guru memberikan tanggung jawab kepada teman-teman, tapi Tuhan pun memberikan tanggung jawab dan mempercayakan sesuatu kepada kita. Nah, apa itu? Kita boleh baca ya di ayatnya. Matius 25 ayat 14 sampai 15. Kakak mau kita membacakannya bersama-sama ya? 1, 2, 3. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kehidupannya, lalu ia berangkat. Oke, terima kasih. Nah, dari ayat itu apa yang kita pelajari sih? Kalau tadi dibilang bukan cuma atasan yang bisa memberikan tanggung jawab atau orang tua bisa memberikan tanggung jawab, tapi Tuhan juga mempercayakan kepada setiap hambanya yaitu tanggung jawab. Dalam hal ini, dalam firman itu berupa talenta. Teman-teman tahu apa itu talenta? Oke, nanti kakak jelaskan ya. Apa yang dipercayakannya itu, kalau tadi dibilang di ayat sebelumnya, di sini dibilang mempercayakan harta kepada mereka. Hartanya kepada mereka ya. Hartanya. Nya ini berarti tuannya. Tuannya itu mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang satu dikasih 5, yang satu dikasih 2, yang satu dikasih 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Oke, yang dipercayakan itu adalah harta. Artinya sesuatu itu, harta itu kira-kira berharga nggak sih? Berharga ya. Untuk seseorang itu, harta itu namanya pasti berharga dan itu bernilai gitu. Nah, apa sih contoh yang Tuhan percayakan kepada kita? Mungkin bukan harta secara material, tapi mungkin apa yang Tuhan kasih tanggung jawab kepada kita itu bisa berupa
apa? Bakat, bisa berupa bakat kita. Teman-teman bisa apa? Teman-teman mungkin ada yang bisa bermain musik ya. Teman-teman ada yang bisa main musik, ada yang bisa main keyboard, bisa nyanyi, bisa main gitar, kemudian bisa bakat yang lain mungkin bermain sepak bola atau bakat-bakat yang lainnya. Itu juga termasuk tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Tuhan mempercayakan berarti tanggung jawab itu untuk teman-teman. Nah, selain bakat itu ada misalnya pekerjaan, kemudian sekolah kita, itu tuh artinya juga tanggung jawab loh. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita bersekolah. Berarti Tuhan itu mempercayakan kepada teman-teman untuk teman-teman bisa bersekolah. Berarti memberikan tanggung jawab kepada teman-teman untuk teman-teman bersekolah. Seperti itu. Nah, kakak mau bahas nih tentang talenta. Talenta ini sebenarnya kalau misalnya di bahasa Inggrisnya talents ya. Talent. Talent itu juga sebenarnya kalau dibalikin ke bahasa Indonesia lagi, talenta. Talenta itu juga bisa bakat ya. Tapi kalau dalam konteks ayat ini pada zaman dulu, talenta itu kira-kira adalah satuan ukuran yang beratnya kira-kira 80 pon atau 36 kilo. Atau bisa juga sebagai satuan mata uang talenta nilainya itu sekitar 600 dinar. 6.000 dinar ya. 1 dinar itu upah yang lazim untuk kerja 1 hari. Dan nilai 1 talenta itu adalah sekitar 20 tahun. Kalau kakak hitung-hitung nih, kakak coba-coba hitung, UMR Kota Bandung itu sekitar 3,7 juta. Kalau misalnya 26 hari kerja, berarti sehari itu upahnya sekitar 140 ribuan lah. 140 ribu dikali 26 hari dikali 12 bulan dikali 20 tahun ya. Itu sekitar 900-an juta lah. Itu 1 talenta. Nah, tadi kalau teman-teman lihat, ada yang dikasih berapa? 5. Ada yang dikasih, tinggal dikali 5 aja, 9 kali 5 berapa? 4 miliar berarti kan sekitar 4 miliar. Kemudian ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Itu berarti jumlah yang cukup besar ya. Sebenarnya itu jumlah yang sangat-sangat cukup besar gitu. Jadi Tuhan mempercayakan kepada kita, mau itu bakat, mau itu pekerjaan, mau itu sekolah, artinya itu sesuatu yang sangat besar tanggung jawabnya gitu. Dalam apa yang kita lakukan gitu, apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, kamu mau tes dulu nih, suara kakak terdengar jelas atau ada putus-putus? Jelas, Kak. Oh, jelas ya, oke. Lancar. Kalau misalnya ada ini tolong diinfokan ya, takutnya bablas ngomong aja ternyata putus-putus gitu. Oke, nah yang kedua dari ayat itu adalah Tuhan memberikan tanggung jawab sesuai kesanggupan kita. Di ayat yang sebelumnya dibilang menurut kesanggupannya masing-masing ya, masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, di sini kita mau belajar bahwa siapa sih yang menciptakan kita? Tuhan ya. Artinya kalau pencipta itu tahu ya, misalnya pencipta, bukan pencipta ya, maksudnya pembuat gelas. Gelas itu yang membuat gelas itu tahu kan dia membuat gelas ukuran 1 liter, ukuran 500 mili, atau ukuran 250 mili. Sangat tahu ya mana yang gelas ukuran 1 mili, 1 liter, 500 liter, dan 250 mili. Nah, sama seperti Tuhan juga. Tuhan itu menciptakan manusia, so Tuhan juga tahu dong. Berarti kemampuan kita, kesanggupan kita tuh seperti apa. Dan Tuhan itu mempercayakannya menurut kesanggupannya. Artinya sesuai porsi. Apa yang diberikan kepada kita, talenta apa yang diberikan kepada kita, tanggung jawab apa yang diberikan kepada kita, itu sesuai porsi. Itu sebabnya kita sama-sama belajar ya. Saat kita tahu kebenaran ini bahwa Tuhan memberikan tanggung jawab itu sesuai porsi. Artinya kita gak perlu merasa iri sama teman kita atau orang lain yang kita ngelihat kok saya cuma sekolahnya di sini aja ya, orang kok bisa di international school ya, atau
saya kok kerjaannya cuman gini aja, orang tuh kerjaannya tuh hebat kayak gitu. Nah, jangan merasa iri. Saya kok cuman kemampuannya misalnya gitarnya gini ya. Orang kok yang gitaris dunia kok kemampuannya hebat banget ya. Jangan pernah merasa iri dengan apa yang orang miliki gitu, dengan tanggung jawab yang orang miliki ataupun bakat yang orang miliki gitu. Karena Tuhan mempercayakan sesuai dengan porsinya. Kalau misalnya si mesin mie yang kapasitas 400 gram ini kita masukin bahan baku itu sebanyak 10 kilo atau 50 kilo lah. Nah, apa yang terjadi? Ya terjadi akan rusak ya. Secara langsung dimasukin ya itu akan rusak. Dia tidak sanggup. Mesinnya itu tidak sanggup untuk mengolah bahan baku yang beratnya sekitar 50 kilo. Nah, kebalikannya, kalau misalnya di mesin mie yang kapasitas besar ini, kakak masukin hanya tepung terigu 500 gram. Apa yang terjadi? Kayaknya dia nggak bisa ngudek ya. Kalau teman-teman pernah lihat tuh kayak mesin pengudeknya itu biasanya tuh kadang untuk kapasitas besar, dia kan cuma pakai pengudek itu, kalau cuman bahan bakunya cuma dikit, itu kayaknya nggak akan keudek gitu. Jadi nggak akan berfungsi juga dengan benar gitu. Nggak akan menghasilkan juga dengan benar. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa manusia memiliki kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Mesin juga punya kapasitas dan kemampuannya masing-masing dan peruntukannya. Kalau teman-teman tahu, ini bukan masalah besar atau kecilnya kapasitas, tapi peruntukannya juga. Kalau memang yang mesin mie ini kapasitas 50 kilo ini untuk menghasilkan mie instan dalam produksi besar dan dijual kemana-mana. Tapi bukan berarti yang kecil ini tidak berarti. Mesin mie dengan kapasitas 400 gram ini juga bisa dipakai di rumah-rumah. Orang bisa membuat mie kapan saja, di mana saja, dengan bahan yang mereka mau gitu. Jadi kegunaannya juga peruntukannya untuk masing-masing ya. Dengan kesanggupannya masing-masing diberikan bahan baku sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi sama kayak kita juga memiliki kemampuan dan kapasitas masing-masing, Tuhan juga mempercayakan tanggung jawab itu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Oke, selanjutnya di Matius 25, setelah tadi ya lanjutannya dari ayat tadi, setelah dikasih nih, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1 dikasih. Nah, kemudian segera pergi hamba yang menerima 5 talenta, yang menjalankan uang itu, lalu dapat laba. Laba itu untung ya, untung 5 talenta. Kemudian yang kedua, hamba yang menerima 2 talenta itu sama. Dia berarti segera pergi juga dan menjalankan uangnya, kemudian berlabanya 2 talenta. Tapi yang hamba yang cuma 1, entah karena dia malu, entah karena dia takut, dibilang di sini pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Menurut teman-teman kira-kira kalau yang 1 talenta ini disembunyiin, digali lubang, bisa tumbuh pohon uang sendiri nggak? Esra? Enggak, Kak. Oke, enggak ya. Jadi itu perlu dijalankan dulu uangnya supaya bisa menghasilkan laba. Nah, kalau misalnya cuma disembunyiin di dalam lubang, nggak akan ada namanya pohon uang bisa tumbuh ya dari situ. Itu nggak akan mungkin gitu. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari talenta atau tanggung jawab yang Tuhan kasih kepada kita, mau itu berupa bakat kita, mau itu berupa sekolah kita, mau itu berupa pekerjaan kita. Nah, respon kita sebenarnya gimana sih? Habis kita terima tuh, oh kita tahu saya punya bakat ini, oh kita tahu saya punya pekerjaan ini, saya dikasih tanggung jawab ini, oh kita tahu saya belajar di sekolah gitu, saya dikasih tanggung jawab untuk belajar. Nah, apa responnya? Kalau dari ayat yang sebelumnya ada 2 respon. Yang pertama, dibilang segera pergi dan menjalankan tanggung jawab. Yang dapat 5 sama yang dapat 2, mereka segera pergi dan menjalankan tanggung jawab. Itu respon yang pertama. Nah, respon yang kedua apa sih? Yang respon kedua, dia tidak melakukan tanggung jawab.
yang tadi dia menyembunyikan, digali, bikin lubang, kemudian ditaruh talenta itu, dan dia tidak menjalankan tanggung jawab apa yang sudah tuannya kasih supaya dikembangkan, tapi tidak melakukannya. Oke, nah kita bahas dulu nih. Yang pertama, responnya adalah dia segera pergi dan menjalankan tanggung jawabnya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari orang yang memiliki 5 dan 2 talenta ini? Yang pertama adalah sebenarnya dia kenal. Artinya pada saat dia nerima talenta dari tuannya, dia tahu siapa tuannya. Dia tahu apa yang tuannya inginkan. Dengan memberikan itu ya, artinya dia paham tuannya itu memberikan hal itu dan harus dijalankan. Dan dia kenal betul siapa tuannya itu. Kemudian yang kedua, kita juga bisa belajar bahwa si hambanya ini dia memahami arti tanggung jawab dari hal yang telah dipercayakan. Dia dikasih talenta, dia tahu itu tanggung jawab harus dijalankan, dan dia paham bahwa nanti dia akan dituntut pertanggungjawaban. Setelah dituntut pertanggungjawaban, dia harus menyerahkan pertanggungjawaban itu sama tuannya gitu. Nah, dia paham akan hal itu gitu. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah yang harus dimiliki dari setiap kita adalah karakter setia. Melakukan apa yang dipercayakan. Setia itu apa? Setia itu tetap teguh hati, patuh, dan taat. Jadi yang punya 5 dan 2 talenta ini, dia setia melakukan apa yang dipercayakan. Nanti akan ada ya, hasil akhirnya adalah nanti dia dibilang 5 dan 2 ini, hamba yang punya 5 dan 2 ini, dibilang hamba yang baik dan setia. Artinya dia sudah diberi kepercayaan, dipercayakan tanggung jawab, dia setia melakukannya. Artinya setia tuh dia tetap melakukannya. Nah, misalnya contohnya kayak teman-teman nih, diberikan kepercayaan sama Tuhan itu melalui bakat. Bakatnya misalnya main musik nih, atau menyanyi. Nah, teman-teman kan punya apa ya? Teman-teman di sini juga kan dikasih, bukan dikasih, latihan ya. Ada latihan ya. Ada yang latihan nyanyi, ada yang latihan main musik. Nah, apakah teman-teman tetap setia melakukan itu gitu? Dari bakat yang teman-teman tahu teman-teman miliki, nah teman-teman kan harus mengembangkannya kan, menjalankan tanggung jawabnya kan. Nah, melakukannya itu dengan setia. Nah, apakah teman-teman tetap setia gitu? Ini juga pembelajaran buat kakak dan teman-teman juga semua. Apakah dengan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan, kita tetap setia melakukannya? Apakah kita ada malasnya? Apakah kita nggak mau untuk menjalankannya atau seperti apa? Nah, ini yang dituntut dari kita adalah kesetiaan. Apakah kita tetap melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan buat kita gitu. Oke, di sini dibilang ya, hamba yang dapat 5, terus bilang datang kepada tuannya dan bilang kalau dia mendapatkan laba 5 talenta. Maka tuannya bilang, apa? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hasil akhir dari seseorang hamba yang memahami siapa tuannya, memahami siapa pemberi kepercayaan itu, memahami tanggung jawab apa yang diberikan, dan melakukannya dengan setia, ujungnya adalah apa? Dibilang hamba ini adalah hamba yang setia. Dia setia dalam perkara kecil. Itu sebenarnya bahkan menurut kakak 5 talenta, 2 talenta itu dalam jumlah uang itu tuh cukup besar ya. Ini Tuhan bilang ini perkara kecil loh. Aku percayakan kepada kamu gitu. Nah, makanya karena Tuhan melihat bahwa ini bisa dipercaya orangnya gitu. Teman-teman juga kayak gitu ya, kalau misalnya melihat orang misalnya kita
kita misalnya sebagai atasan melihat bawahannya dikasih tanggung jawab, mungkin awalnya suruh bikin ini aja ngerekap. Nah, pada saat dia melakukan ngerekap, misalnya ngerekap tugas atau ngerekap apa, dia melakukannya dengan baik, biasanya, oh orangnya ini bisa ya dipercaya, misalnya untuk merekap. Nah, biasanya atasannya kalau melihat hal itu, dia oke, berarti kayaknya dia bisa deh dikasih tanggung jawab untuk yang lebih besar. Mungkin dia bisa nanti dikasih tanggung jawab untuk mengawasi orang-orang lain yang merekap juga, terus memonitor juga. Mungkin itu perkara yang lebih besar lagi ya. Jadi hamba ini diberikan tanggung jawab dari perkara yang lebih besar gitu. Sama juga mungkin kalau teman-teman juga punya bakatnya, misalnya bernyanyi atau misalnya bermain musik. Nah, teman-teman tuh setia mengembangkannya, setia menjalankannya setiap minggu misalnya latihan, kemudian setiap minggu teman-teman eh, ya meluangkan waktu untuk latihan, kemudian melayani, atau mungkin bahkan nanti ada ini ya, ada talent show, remaja got talent atau apa ya namanya, nanti di akhir bulan. Nah, misalnya teman-teman menampilkan bakat teman-teman, itu juga sebenarnya perwujudan dari teman-teman mempertanggungjawabkan tanggung jawab itu gitu, mengembangkan tanggung jawab itu. Dan suatu saat kita nggak pernah tahu sih, ada orang yang melihat kita memiliki potensi, oh ternyata dipercayakan hal yang lebih besar gitu. Entah apa itu, entah kita nggak pernah tahu ya. Mungkin orang-orang yang mungkin sekarang jadi musisi terkenal, mungkin awalnya juga orangnya cuman kayak mereka mengembangkan talenta aja gitu. Mereka mengembangkan bakatnya, mereka bermain gitar, mereka bernyanyi. Oh ternyata ada orang yang misalnya melihat bakatnya dan ternyata dia bisa kira-kira kayaknya memiliki potensi, ya mungkin makanya sekarang ada banyak musisi terkenal ya. Karena itu mungkin awalnya mereka melakukannya dari hal yang kecil. Jadilah bertanggung jawab, karena dalam hal kecil bertanggung jawab dan setia, makanya diberikanlah tanggung jawab dalam hal besar. Nah, yang kedua responnya adalah tidak melakukan tanggung jawab atau menyembunyikannya. Nah, apa yang kita pelajari, mungkin si hamba ini memiliki pengenalan yang salah akan Tuhan. Dikatakan di ayatnya itu bahwa aku tahu bahwa Tuhan itu jahat, bla 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 segala macam gitu. Jadi dia sendiri sama tuannya sendiri, dia nggak percaya. Dia menganggap bahwa tuannya itu jahat. Ngasih uang ini kayaknya untuk menjebak. Ngasih uang itu hanya untuk mengambil keuntungan sendiri. Ngasih talenta ke hamba ini, maksudnya kayak sekedar kayak nyuruh-nyuruh aja, tapi maksudnya kayak cuman ngambil keuntungan aja gitu dari kita. Padahal maksudnya itu tidak seperti itu gitu. Nah, artinya si hamba ini yang punya satu talenta, dia memiliki pengenalan yang salah akan Tuhan. Jadinya dia memperlakukan tanggung jawabnya juga dengan salah. Dia takut, dia malu sama tanggung jawab yang telah dipercayakan, akhirnya dia tidak melakukannya gitu. Dan akhirnya dibilang dia hamba yang jahat dan malas ya. Dibilang dia jadi malas dan tidak mau melakukan tanggung jawabnya. Nah, akhirnya teman-teman tahu sendiri ya, akhir dari seorang hamba yang memiliki satu talenta, di sini dibilang di dalam Matius 25 ayat 25 sampai 26, 24 sampai 26 di sini ya. Di mana kita ngelihat ya bahwa Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Di sini yang tadi kakak bilang, ternyata hamba ini tidak mengenal tuannya dengan benar. Dia menganggap tuannya itu jahat. Tuannya itu adalah kejam gitu. Sama kayak misalnya kita menganggap bahwa Tuhan itu kejam, Tuhan itu jahat. Ya mungkin kita nggak akan pernah bertanggung jawab sama apa yang Tuhan percayakan sama kita. Nah, sama kayak hamba ini, dia takut dan pergi. Dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Terus langsung dibalikin. Kayak tulisannya, ini terimalah kepunyaan Tuhan, pakai tanda seru loh. Jadi tuh kayak, nih ambil punya Tuhan gitu. Itu sebenarnya kalau untuk dari hamba sama Tuhan kan sedikit kayak berani banget ya ini hamba gitu ngomong kayak gitu. Nah, kemudian akhirnya
di sini dibilang maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Nah, di sini dibilang bahwa hamba itu adalah hamba yang jahat dan malas. Artinya dia tidak setia dalam hal kecil, maka tidak dipercayakanlah dalam hal yang besar gitu. Nah, balik lagi, tadi kakak bertanya, apa sih sebenarnya respon kita sama tanggung jawabnya? Sudah kita tahu atau bahkan mungkin kita belum tahu juga. Apakah kita segera pergi dan menjalankan tanggung jawabnya, atau kita tidak melakukan apa-apa, kita menyembunyikannya karena kita merasa ini yang ngasih tanggung jawab aja, yang ngasih bakat aja, Allahnya jahat. Ngapain aku melakukan hal ini gitu. Tapi seperti kita tahu, maksud dari Tuhan memberikan tanggung jawab adalah nanti di sini hamba yang setia dan dipercaya untuk tanggung jawab yang lebih besar. Dan yang kedua, ini adalah hasilnya adalah kalau misalnya kita tidak melakukan tanggung jawab, artinya kita akan menjadi disebut hamba yang malas dan tidak dipercaya tanggung jawab yang lebih besar. Jadi mungkin kita nggak akan diminta pertanggungjawabannya saat kita sekarang ya, tapi mungkin suatu saat pada saat waktunya kita sudah habis di dunia ini, kita kembali kepada Tuhan. Nah, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kita. Kira-kira kita mau jadi hamba yang setia atau hamba yang malas? Nah, sama-sama yuk on mic dulu. On mic dulu semuanya. Oke, kemudian oke. Kakak minta teman-teman bilang aku setia. Aku setia. Oke, aku setia. Kemudian kita sama-sama bilang juga aku setia dalam perkara kecil. Aku setia dalam perkara kecil. Oke, amin ya. Semoga kita semua juga mau untuk setia dalam perkara kecil dan nanti akan ada tanggung jawab yang lebih besar. Nah, kita sekarang mau belajar dari seorang Yusuf ya maksudnya. Yusuf ini adalah contoh dari seseorang tokoh Alkitab yang dia setia dan dia bertanggung jawab dalam perkara kecil. Kakak tuh sebenarnya mes juga sih sama seorang Yusuf ini. Hidup yang nggak mudah buat seorang Yusuf, tapi dia bisa mengerjakannya, bisa bahkan sampai dipercaya untuk sesuatu yang sangat-sangat besar. Kalau kakak bilang sih sangat-sangat besar ya, karena di ujungnya adalah dia dipercaya sama Firaun ya, sama Firaun untuk nanti akan ada masa kekeringan, akan ada masa kelimpahan, dan sesudah itu ada masa kekeringan gitu, ada masa kelaparan. Di situ dipercaya suatu hal yang besar itu tuh kayak di bawah Firaun ya, jadi seperti kayak presiden, benar-benar di bawahnya presiden, kayak wakilnya gitu. Dia diangkat menjadi seorang itu, dan itu di sebuah negara yang besar juga gitu. Jadi kakak luar biasa sih melihat kehidupan dari seorang Yusuf ini. Oke, yang pertama, apa yang terjadi dengan seorang Yusuf? Jadi teman-teman tahu apa yang terjadi pertama-tama? Dia itu yang pertama, dia disayangi dan dipercayai oleh bapaknya ya, Yakub, tapi dibenci dan dijual oleh saudara-saudaranya yang lain. Teman-teman udah tahu kisahnya ya. Memang Yusuf ini adalah seseorang yang dipercayai, disayangi sama Yakub, dan dia dipercayai sama Yakub untuk kayak istilahnya memantau saudara-saudaranya. Kenapa seorang orang tua bisa percaya sama anaknya? Itu biasanya kenapa? Karena ya memang dia bisa dipercaya, dikasih tanggung jawab, dan dia dikerjakan gitu. Itu yang kakak lihat. Berarti kalau misalnya di sini kan di Kejadian 37 di sini Israel tuh minta, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Nah, apa yang Yusuf lakukan?
Yusuf itu lalu pergi ke Sikem. Dia berjalan. Di sini dibilang di ayat 15 ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, di Sikem kan dibilang bertemu ia dengan laki-laki bertanya, "Apakah yang kau cari?" Sautnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Artinya, dia diberikan tanggung jawab nih sama seorang Yakub dan dilakukannya. Kita bisa baca di ayat 15 dan 16, benar-benar memang dilakukannya. Dan biasanya setelah itu di ayat sebelumnya sih ada dibilang biasanya nanti Yakub tuh kasih kabar gitu ke bapaknya tentang dibilang sih kejahatan saudara-saudaranya ya, misalnya dalam mengembalakan melakukan kejahatan atau apa kayak gitu, itu dilaporkan juga kepada bapaknya karena bapaknya meminta seperti itu gitu. Nah, dari hal ini itu tuh kalau bisa dibilang ini perkara kecil ya, perkara kecil yang Tuhan percayakan kepada seorang Yusuf. Yusuf melakukannya dan Yusuf dipercayai oleh bapaknya. Oke, yang kedua apa yang terjadi setelah dia dijual, kemudian dibelilah sama seorang perwira dari Mesir, yaitu Potifar. Nah, setelah dia kan pasti dibeli sebagai budak ya, budak itu kayak dikasih tanggung jawab apalah, kerjaan apa kayak gitu. Tapi pada saat dilihat ternyata pekerjaan yang dikasih tanggung jawab kepada Yusuf itu dikerjakan dengan baik, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, artinya Potifar ini ngelihat, oh ini orang dapat dipercaya nih, sampai dari seorang budak nih, bayangin ya, dari seorang budak sampai dipercaya jadi kepala rumah tangga lah istilahnya. Kayak misalnya asisten rumah tangga yang paling dipercayai. Pokoknya semuanya dikerjain sama Yusuf itu beres aja. Apapun pokoknya Potifar itu udah ngasih semua kepercayaannya sama seorang Yusuf gitu. Apapun pokoknya urus aja lah semuanya gitu. Pokoknya Potifar cuman mikirin ya makannya sendiri aja gitu, yang lain gak usah dipikirin, semuanya udah dilakukan sama Yusuf. Nah kakak percaya ini tuh apa ya, hasil pembelajaran dari seorang Yusuf. Yusuf itu belajar pertama-tama dia dari lingkungan keluarga dulu. Dia belajar dari lingkungan keluarga, dia dipercaya nih, dikasih tanggung jawab dan dilakukan. Kemudian kedua, ini sebenarnya pada posisi seorang Yusuf itu berat gitu ya, dia dijual. Kakak nggak pernah kebayang sih kita dijual sama saudara kita sendiri, kira-kira gimana rasanya gitu. Dan di saat-saat itu mungkin dia akan kecewa, mungkin dia akan membenci, mungkin dia akan berusaha kabur atau apapun segala macam kayak gitu, normalnya seperti itu. Tapi kalau kakak melihat mungkin memang tidak dijelaskan di dalam Alkitab ya, tapi apa yang dilakukan sama Yusuf adalah Yusuf tetap setia melakukan apa yang dipercayakan kepadanya gitu. Dia nggak males-malesan karena hidupnya seperti itu, tapi dia melakukannya dengan setia gitu. Dan di sini bilang, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi berhasil dalam pekerjaannya. Itu istilahnya ini kayak yang nomor satu itu kepercayaan taraf pertama. Kemudian yang nomor dua, Tuhan mempercayakan kepercayaan yang taraf kedua. Nah, kemudian yang ketiga, karena difitnah nih sama istrinya Potifar, kemudian Yusuf ini di penjara. Nah, akhirnya waktu pas di penjara, kita lihat lagi ternyata dia tuh dipercaya juga sama kepala penjara. Mungkin karena dia rajin gitu, dia mau membantu, dia rajin, dia mengurus segala hal di penjara. Kalau kita bisa lihat di ayatnya, di sini Kejadian 39 ayat 21, Tuhan menyertai Yusuf, melimpahkan kasih setianya, membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara, dipercayakan semua tahanan di dalam penjara itu kepada Yusuf. Jadi kalau udah jadi kayak gitu, sebenarnya bisa nggak sih Yusuf kabur? Menurut kakak, itu Yusuf bisa melakukan hal itu. Dia dipercayakan sebuah tahanan. Artinya mungkin segala hal yang di situ tuh kayak dia tuh tahu aksesnya gitu. Apa-apa aja gitu, tahu celahnya gitu. Tapi apa yang dia lakukan, dia tidak melakukan itu, dia benar-benar melakukan dengan baik kewajibannya. Dan di sini dibilang karena Tuhan menyertai dia lagi, apa yang dikerjakannya
akhirnya berhasil. Nah, kemudian yang keempat, akhirnya nih setelah 2 tahun sebelum kan di penjara seorang Yusuf ini. Nah, kemudian di penjara itu dia menafsirkan mimpi dari juru roti dan juru minum gitu. Nah, karena yang ditafsirkannya benar, dia bilang sama juru rotinya, nanti kalau misalnya udah keluar inget aku ya, sebagai tanda terima kasih. Nah, tapi mungkin udah lupa ya, terus juru rotinya. Tapi kemudian Firaun ini dia mendapatkan mimpi yang dia nggak ada satupun orang yang bisa menafsirkan mimpi itu. Teringatlah si juru roti ini. Nah, kemudian juru roti ini ngasih tahu, oh ada loh orang yang bisa menafsirkan mimpi. Nah, bawalah Yusuf, dan Yusuf itu menafsirkan mimpinya. Dan dengan hikmat dia memberikan arti mimpi itu dan mempersiapkan segala hal dan diberi kepercayaan untuk mempersiapkan segala hal yang harus dilewati untuk mempersiapkan 7 tahun masa kesusahan gitu. Seperti di sini teman-teman baca ya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan kesemuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dipercaya untuk diberikan kuasa, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Dan hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Jadi benar-benar udah kayak yang di Potifar gitu. Pokoknya semuanya diurusin, dipercayakan kepada seorang Yusuf. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Oke, jadi apa yang bisa kita pelajari dari seorang Yusuf? Mungkin ada 2 hal ya yang kakak pelajari. Tadi banyak sekali dibilang bahwa Tuhan menyertai pekerjaan seorang Yusuf. Tuhan menyertai, makanya berhasil. Tuhan menyertai, makanya berhasil. Kenapa sih Tuhan menyertai? Kalau kakak lihat mungkin ini ya, berarti apa yang kita bisa pelajari pertama bahwa Yusuf itu mengenal Allahnya dengan benar, dan Yusuf itu takut akan Allah. Kalau pada saat dia digoda oleh istrinya Potifar, nah ada keluar kata-kata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Artinya Yusuf itu seseorang yang takut akan Allah, seseorang yang dia mengenal Allahnya dan dia nggak mau menyakiti Allahnya. Artinya seorang Yusuf itu memang benar-benar takut dan mengenal Allah gitu, tidak mau berbuat dosa. Itulah sebabnya Tuhan itu sangat menyertai Yusuf dalam apapun yang dilakukannya, dan yang dilakukannya itu berhasil gitu. Nah, yang kedua, Yusuf itu orang yang setia dan dapat dipercaya. Kalau tadi teman-teman lihat ya, di sini seorang Yusuf itu apa? Pertama, dia dipercaya Yakub untuk ngawasin saudaranya. Kedua, dipercaya sama Potifar untuk ngurus segala hal di rumahnya. Dipercaya sama kepala penjara untuk ngurus segala hal di penjara. Dan dipercaya sama Firaun untuk ngurus semuanya di istananya dan untuk mempersiapkan masa-masa kesusahan nanti gitu. Nah, Yusuf ini adalah seseorang yang melakukan tanggung jawabnya itu dengan sebaik-baiknya dan sesungguh-sungguhnya gitu. Sehingga bukan cuma Tuhan aja yang disenengin ya, tapi juga tuan-tuannya juga diberkati sama hasil pekerjaannya Yusuf gitu. Nah, apa yang kita pelajari bahwa apa yang menjadi tanggung jawab kita saat ini, entah pekerjaan kita, entah Tuhan mempercayakan kepada kita juga bakat dan talenta, ya lakukanlah itu dengan setia gitu. Tanggung jawab itu Tuhan akan menyertai kita saat kita mengenal Allah kita dengan benar, saat kita melakukannya dengan setia. Nah, dengan sungguh-sungguh dan dapat dipercaya, ya akhirnya kita akan dipercayai hal yang lebih besar lagi. Nah, di sini Yusuf setia dalam tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya, sehingga dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Kira-kira kalau menurut teman-teman, kalau misalnya
di tadi kan ada beberapa hal tuh. Yusuf itu dipercaya. Yusuf itu percaya sama Yakub, Potifar, kepala penjara, Firaun. Menurut kakak itu kayak seperti tingkatan gitu. Yakub itu tanggung jawab yang mungkin perkara yang kecil ya. Kemudian Potifar udah menengah lah. Kepala penjara udah rada lebih atas lah, rada besar. Firaun itu sangat besar. Itu menyangkut negara ya soalnya. Itu sangat-sangat besar. Kira-kira kalau misalnya Yusuf itu tidak setia dalam hal untuk ngawasin saudara-saudaranya, dan dia terbiasa dengan hal itu, kemudian mungkin dia dijual, tetap dijual, dan dia pada saat dipercaya di pada saat di rumah Potifar, apa mungkin dia kalau misalnya tidak melakukan hal yang setia dan dia tidak bertanggung jawab, apakah mungkin dia bisa dipercaya? Enggak. Apakah mungkin dia bisa nanti mungkin dipercaya sama kepala penjara? Kakak percaya juga enggak. Jadi dari hal kecil dia setia, dia bertanggung jawab, kemudian Tuhan mempercayakan hal-hal yang besar sampai kepada akhirnya dia dipercaya oleh seorang Firaun gitu. Nah, ini yang kita bisa pelajari, sama-sama kakak juga belajar, teman-teman juga belajar, bahwa setiap kita diberikan tanggung jawab, Tuhan mempercayakan kepada kita sesuai dengan kapasitas kita, Tuhan memberikannya, jangan pernah iri hati sama orang lain, yang diberikan tanggung jawab yang kita lihat, oh kayaknya lebih besar, apa, karena ingat Tuhan itu ngasih sesuai kapasitas, ingat aja yang kapasitas tadi, mesin mie kecil sama mesin mie besar gitu, Tuhan berikannya sesuai kapasitas, Tuhan tahu kapasitas kita, dan hasilnya itu pasti akan bisa memberkati banyak orang gitu. Dan kalau misalnya kita udah setia dalam apa yang dipercayakannya, maka ingatlah seperti Yusuf, lakukanlah dengan setia, maka akan ada tanggung jawab yang lebih besar lagi.